Karena dunia ini saya nggak jelas, Mbak. Iya, sebetulnya kakak saya juga nyuruh saya pulang untuk tanda tangan itu. Gini loh, Mbak, kamu masih jauh, bisa aja dia ngomong apapun. Iya. Tapi ntar pada kenyataannya yakin seperti itu. Ya kita nggak tahu lah. Curiga boleh, tapi kan seperti sama nyekel duit dewe. Aku itu ngeluh aku nih. Oh, mau ngopi kopi dikit ya? Bener, Mbak. Iya, saya tuh. Aku juga ada kayak gini. Kenapa? Ya gitu, kerja di Hongkong, adik-adiknya dibeliin apa, dikasih rumah apa, terus pulang-pulang enggak ada. Saya Dok, cerita aku Dok. Aku pingin biar orang itu tahu bahwa kamu itu berhak cari uang, tapi berhak menikmatin gitu loh. Ada yang mau sama itu, sama. Nah, ini tak cepet nih. Tambah cerita bawa, ada yang mau. Enggak apa-apa kan, gak pengalaman toh Dok. Iya. Ayah juga punya tetangga kayak gitu tuh, kerja di Hongkong berlama-lama, nggak menikah sama ibu ini sama. Terus mau menikah. Terus adiknya kan banyak, dikasih rumah, kasih sepeda motor, disekolahin. Adiknya punya anaknya disekolahin. Pulang-pulang nggak ada yang nyambut dia. Terus? Ya udah, dia kembali lagi ke Hongkong. Itu untung dia cepat pulang. Lah ini nggak pulang sama sekali. Ya itu susahnya. Jadi sama nggak tahu sama rumah sekali. Aja nggak punya dia. Semua enggak. Itu bukan rumahmu, Bu, bukan atas namamu. Iya. Jangan lupa. Terus ini rumah sudah atas namaku, bukan atas nama kamu gitu katanya adiknya. Iya, kan adiknya ya toh. Makanya mendingan pulang diberesin semua, nanti habis itu kembali lagi ke sini. Sededeknya cuti, Bu. Nggak mungkin nggak bisa cuti. Bisa cuti. Coba cuti aja, Bu. Coba cuti biar kamu tahu mereka seperti apa. Siha, nyoba. Jadi sama pilih ada cuti wong sama nggak ada 12. Nggak masalah sih. Yakin nggak masalah? Nggak masalah. Nggak ngurusi di rumah surat-suratnya, sama balik ini nggak apa-apa. Enggak. Aku seandainya itu aku bisa ngurus, itu aja aku nggak mau pakai namaku. Loh terus? Saya kasih keponakan saya. Terus ibunya kalau sudah tua mau ikut siapa? Iya kan itu juga punyaku kan. Ngapain harus pikir panjang-panjang saya? Gitu loh. Bukan masalah mikir panjang. Aku seandainya aku punya rumah pun aku nggak akan atas namaku. Itu aja udah. Udah percaya gitu. Itu iya, nggak masalah. Percaya enggak gitu. Nanti kalau aku pulang, kan cuma tinggal satu orangnya. Mau tinggal dimanapun nggak masalah gitu loh. Kalau diizinkan tinggal. Kalau pada akhirnya saya punya pikiran jelek aja. Saya punya pikiran jelek kan boleh kan? Maksud saya adalah ini loh Mbak, sama punya uang sedikit itu loh, masih punya otot. Iya, masalah kan sama nggak ada sama sekali gitu loh sayang. Iya, saya tahu itu masalah itu tahu. Iya, saya tahu. Saya tahu itu. Jadi saya nggak punya pikiran bagaimanapun nggak akan mikir. Bagus. Dan orang yang punya pikiran positif itu saya paling suka. Tapi ingat, hidup ini tidak semuanya positif. Respon kita positif itu bagus. Cuman kita harus siap gitu loh. Kamu boleh positif. Bahwa saya itu yang penting bekerja. Dapat makan. Gak digaji gak apa-apa. Karena bos saya itu bagus. 2 tahun gak digaji gak masalah. Bos saya itu bagus. Positif terus. Yang penting saya dikasih makan ya apa. Kan kamu gak tahu bosnya mau ngilang. Paham gak maksudku? Lu pikiran positif wajar. Boleh. Masih ingat anak yang di Singapura 2 tahun gak digaji, dikasih cek palsu. Kan pikirannya positif terus. Majika aku gak mungkin ngapusi, karena dia orang Singapura, gak mungkin ngapusi babu Indonesia. Tapi gak ada, ceknya kosong. Loh, gak salah pikiran positif. Kayak sama niku, kok tonggomu itu, mulai Indonesia gak ada apa-apa. Tapi kan dia masih muda, bisa balik lagi. Lah ibu umur 50 lebih. Kecuali balik sama majikamu. Itu kakakku juga gitu, kan kakakku laki-laki kerja terus kan, terus merawat kakakku yang kedua itu kan sudah meninggal, merawat anak-anaknya. Berhubung kakakku nggak kerja terus sakit-sakitan, nggak punya uang, keponaknya nggak mau merawat. Oh ya wajar dong, bukan anaknya dia. Iya, Ini aja majikanku juga bilang kalau uangnya taruh situ dia semua. mau ke Kanada 2 bulan. Sedangkan kalau saya itu di rumah sendiri itu
nangis, ingat majikanku yang lagi, gitu loh. Kenapa majikanmu yang lagi? Udah meninggal. Kamu yang jaga dia dari sehat sampai meninggal. 18 tahun saya jaga dia. Kenapa dia sakit apa? Sesak nafas. Sesak nafas. Paru-paru ya, Bu. Jadi, COVID. Jadi kamu sendiri nggak tahu. Biasanya yang udah tua aja. Biasanya makan juga oke. Itu hari itu cuma makan pagi doang. Tersumbat tersumbat makanan kali. Pernafasannya. Dia tuh ngeluh kalau yang bawah itu sakit. Terus udah bilang sama anaknya, tapi anaknya bukan nggak peduli. Waktu itu hari Minggu kemungkinan, kalau nggak hari Minggu hari Sabtu. Otomatis kan kalau dokter nggak ada gitu loh katanya. Terus nunggu besoknya, nggak taunya paginya itu cuma makan sarapan doang. Terus dia minta tidur. Terus pergi? Enggak. Dia masih baik-baik. Terus jam berapa gitu dia bilang, aku nggak enak. Mau bernafas saja susah. Minta duduk. Tidur lagi. Duduk lagi, tidur lagi. Gitu terus. Terus dipanggilkan ambulan. Terus katanya rumah sakit, kemungkinan hari ini nggak ada gitu kan. Tapi ternyata enggak. Nunggu 1 minggu, majikanku bilang, berdoa teruslah untuk majikanku. Terus aku bilang, jangan gitu, dia belum meninggal. Aku bilang gitulah. Masa baru masuk rumah sakit suruh suaminya meninggal? Nggak mungkin lah. Aku marah-marah sama dia. Terus mantu-mantunya juga ada sih di situ. Terus setelah itu dia nggak pernah berani nyuruh suaminya, kamu cepat pergi, ikutilah kunyam gitu. Dia nggak pernah gitu sekarang. Terus pas hari Minggu apa hari itu dokter nyuruh semua ke rumah sakit. Jadinya waktu majikan saya nggak ada itu semua ada di situ. Termasuk saya. Kan lebih sayang sama itu ya daripada istrinya ya. Iyalah. Yang aku jaga tiap hari tidurnya sama dia kan. Otomatis. Umur berapa tuh itu tuh? Majikanku 76 apa 70 berapa ya? Kata aku. Lupa. Sama 18 tahun jaga dia. Iya. Kalau tahu majikanku nggak ada, nggak mungkin aku renew lagi lah. Oke. 18 tahun loh Mbak. Mau 19 tahun mau jalan. Ini 19 jalan. Foto didol. Makanya kalau setiap saya di rumah sendiri selalu ingat majikan saya itu. Jadi ngomong sendiri sama fotonya. Masuk kok dia nangis. Lihat kamu takut. Iya, kalau saya di rumah sendiri sama majikan semua pergi gitu, biarpun setengah hari itu saya bilang, ya kita di rumah sendiri ya, temani aku. Saya bilang gitu. Malah sampean menusuknya sama mereka ya, maksudnya masuk meresap di hatinya sama majikan ya, sama keluarga, nggak kangen pulang 18 tahun, nggak pingin nikah, nggak pingin punya anak, nggak pingin punya masa depan di Indonesia tuh nggak pingin sama, nggak pingin pulang Indonesia gitu sebenarnya. Ya, jadi warga sebetulnya sini ingin, tapi saya lebih suka sama majikan saya di sini. Kalau saya pulang pun mereka juga akan telepon tiap hari. Gitu loh. Udah nyaman sih men. Majika pun juga sudah percaya ya. Ini ya, sudah mau itu yang ke keluarga sendiri. Anak yang tadi itu dipulangkan gitu. Jangan bahas orang lain. Jangan bahas orang lain. Oke. Jausan. Agak iso ngomong apa-apa. Weh, kawan mulai deh. Kawan mulai. Kawan mulai Susi. Kawan mulai. Ikut dia. Dunyane tiga. Udah jangan lihat saya. Kursi nih. Jadi Saman seandainya bisa memilih, Saman lebih memilih tinggal di Hong Kong. Saman tidak ada keinginan untuk pulang. Tapi kalau setelah majikan saya meninggal, saya juga sedihnya itu di rumah sendiri. Kalau majikan saya yang perempuan sama anaknya nggak ada, saya di rumah sendiri nggak ada kerjaan sama sekali. Seperti contohnya hari ini. Iya, semua pergi.
Makanya saya minta libur. Sama tinggal di mana sekarang? Di Jinwan. Hah? Jinwan. Jinwan sini ya, dari sini aja. Tinkau. Hah? Tinkau. Tinkau. Oh, oke. Tinkau. Tinkau bukannya Satin? Taiwan? Bukan. Jinwan sini. Iya, Tinkau Jinwan. Oh. Leseng sebelah sana. Leseng sebenarnya. Dekat laut itu. Tapi sampean hebat. Perjuangan sampean tidak diragukan, tapi sedikit menyisakan uang buat dirinya sendiri. Cuma 個姐姐9年一個僱主，但係俾人 terminate。咁你可唔可以同個僱